Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya terkait eksperimen ya, metode penelitian kuantitatif eksperimen. Kita akan masuk pada pembahasan bagaimana hubungan kausal itu dibuktikan dalam eksperimen. Sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya masalah kesimpulan kausal ya dalam korelasi. Jadi korelasi tidak bisa menjamin ya hubungan kausal karena adanya kondisi-kondisi ini ya, adanya tertium quid atau the third variable problem gitu ya, kemudian adanya bidirectional correlation ya, ada hubungan yang sifatnya bisa berkebalikan itu ya. Tujuan eksperimen adalah membuktikan adanya hubungan kausal ya antara dua variabel atau lebih yang sebelumnya sudah kita bahas. Hal ini tidak bisa dijamin ya, atau sangat sulit dijamin oleh survei gitu ya. Nah, jadi tujuan eksperimen adalah membuktikan adanya hubungan kausal antara dua atau lebih variabel gitu ya. Nah, menurut John Stuart Mills ya, ada beberapa prinsip ya dari atau syarat ya adanya hubungan kausal ya. Jadi hubungan kausal itu terjadi bila satu, sebab mendahului akibat. Ini sangat logis ya, sebab dulu kemudian akibat kemudian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebab berkovariasi ya, atau berhubungan ya dengan akibat gitu ya. Kemudian tiga, yang paling penting adalah yang poin 3 ini, tidak ada penjelasan lain bahwa akibat itu disebabkan oleh penyebab gitu ya. Tidak ada penjelasan lain selain dari penyebab gitu ya, yang menyebabkan akibat itu ya. Ini disampaikan oleh John Stuart Mills ya, filsuf abad 19. Nah, nah kemudian pertanyaannya, bagaimana menjamin hubungan kausal dalam eksperimen, atau bagaimana hubungan kausal itu dijamin dalam eksperimen ya. Yang pertama, kita dalam eksperimen kita memanipulasi penyebab gitu ya, dan kemudian kita mengamati hasilnya gitu ya. Jadi sebab dulu, kemudian kita amati ya hasilnya gitu ya. Kita memanipulasi penyebab, membuat variasi dalam variabel independen ya, kemudian kita mengamati ya, mengobservasi, mengukur ya variabel dependennya gitu ya. Nah, kemudian kita melihat apakah variasi dalam penyebab itu berhubungan dengan variasi pada efek ya, adanya relasi tadi, adanya hubungan yang logis gitu ya antara variabel independen dan variabel dependen, ada penjelasan logisnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting tadi, kita menggunakan beragam ya metode untuk mengurangi kemungkinan penjelasan lain gitu ya. Jadi ini yang kita sebut kontrol gitu ya. Ya, jadi kita mengurangi hal-hal lain di luar variabel independen yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi variabel dependen itu. Nah, Gravater menyampaikan bahwa ada elemen-elemen dasar dalam eksperimen yang membantu ya mengetahui hubungan sebab akibat ya antara variabel-variabel dalam eksperimen gitu ya. Jadi ada 4 elemen dasar gitu ya dari eksperimen, yaitu yang pertama adalah manipulation, yang kedua adalah measurement, kemudian ketiga comparison, dan control. Jadi manipulation atau manipulasi ini, peneliti dengan sengaja memanipulasi ya satu variabel dengan mengubah nilainya ya, menciptakan variasi ya, level dari variabel independen gitu ya. Jadi misalnya menciptakan minimal 2 kondisi yang berbeda dalam sebuah variabel gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan measurement ya, atau pengukuran, yaitu mengukur variabel dependen pada 2 kondisi eksperimen tersebut gitu ya. Nah, kemudian
setelah kita melakukan pengukuran, kita melakukan perbandingan atau comparison ya. Jadi membandingkan skor variabel dependent pada dua kondisi eksperimen tersebut itu ya. Nah, adanya perbedaan skor antara dua kelompok ini nanti akan menunjukkan adanya efek dari manipulationnya tadi gitu ya. Kita bandingkan itu ya, yang diberi manipulasi, yang diberi perlakuan, apakah berbeda hasil pengukuran variabel dependentnya gitu ya. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah kontrol ya, atau kontrol gitu. Jadi semua variabel lain ya dikontrol agar tidak mempengaruhi variabel yang diteliti dalam eksperimen tersebut ya. Semua hal yang bisa dikontrol, yang memungkinkan dikontrol, itu harus dikontrol gitu ya. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi ya bahwa kontrol di sini itu bukanlah yang dimaksud, itu bukanlah semata kelompok kontrol ya. Jadi kontrol di sini itu lebih ke arah mengontrol ya variabel-variabel extraneous ya, variabel ekstrane, yang nanti ada pembahasan juga terkait variabel extraneous ini. Jadi variabel-variabel ekstraneous ini dikontrol sehingga tidak mengganggu ya kesimpulan kausal gitu ya antara variabel independen dan dependen. Jadi kontrol di sini bukan semata bermakna kelompok kontrol gitu ya, karena tanpa kelompok kontrol pun eksperimen itu bisa dilaksanakan gitu ya. Misalnya nanti kita juga belajar tentang rancangan within subjects gitu ya, atau rancangan sama subjects ya. Nah, contoh penjaminan hubungan kausal pada eksperimen ya, sebelumnya sudah kita bahas ya, contoh survei studinya Gentile dan kawan-kawan yang menunjukkan adanya hubungan antara violent video games dan negative behavior, tapi mereka tidak bisa menyimpulkan bahwa violent video games ini sebagai penyebab dari perilaku negatif gitu ya. Nah, tema konstruk ini ya, konstruk tentang violent video games dan negative behavior ini nah, contoh dari studi yang survei tadi yang Gentile dan kawan-kawan itu dalam eksperimen itu sudah dilakukan ya oleh Polman. Nah, contoh eksperimennya seperti ini. Jadi sekelompok anak itu dibagi menjadi dua ya, jadi partisipannya sama, anak dibagi menjadi dua kelompok dengan penugasan acak ya, atau random assignment atau randomized assignment. Kemudian dua kelompok, salah satu kelompok itu menjadi kelompok eksperimen ya, yaitu kelompok yang mendapatkan video game, yang bermain video game dengan tema kekerasan, violent video game. Nah, kelompok selanjutnya, kelompok satunya itu bermain video game yang tanpa kekerasan gitu ya. Nah, kemudian setelah bermain game, anak-anak ini diminta bermain secara bebas gitu ya, kemudian dimonitor gitu ya, diamati, diobservasi gitu ya, seberapa banyak mereka berperilaku agresif gitu ya. Jadi mereka diamati perilaku agresif gini didefinisikan dengan misalnya memukul gitu ya, menendang, kemudian mendorong, menakut-nakuti temannya gitu ya, atau juga berkelahi ya, saling berteriak gitu ya. Nah, hasilnya kemudian dibandingkan gitu ya, antara perilaku negatifnya anak yang bermain video games kekerasan dan anak yang bermain video game tanpa kekerasan itu ya. Nah, hasilnya di sini menunjukkan bahwa anak laki-laki itu yang bermain video game kekerasan itu menunjukkan secara signifikan menunjukkan lebih banyak perilaku yang agresif itu ya, dibanding
anak yang bermain video game tanpa kekerasan itu. Nah, ini contoh dari pelaksanaan eksperimen dan bagaimana eksperimen menjamin di sini adanya hubungan kausal gitu ya, antara bermain video game dan bermain video game yang dengan kekerasan dan efeknya terhadap perilaku negatif ya, perilaku kekerasan pada anak. Ini studinya dari Polman dan kawan-kawan. Nah, itu dulu pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pada materi-materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.